Bab 96. Apa? Hanya dengan mata telanjang sudah melihat 20.000 orang. Setidaknya ada 1.000 tank dan kendaraan lapis baja. Dan ribuan pesawat dan helikopter. Mendengar informasi yang mengejutkan ini, Tobe Daisuke, Master Balaban, dan lainnya merasa kepala mereka mau meledak. Ini jelas bukan level yang bisa mereka sentuh. Dan ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Mengapa kita di sini? Hidup ini sebelumnya baik-baik saja. Bos-bos besar dan gangster kakinya lemas. Tubuh gemetar. Dan mereka akan pingsan karena ketakutan. Mereka hanya keluar untuk berkelahi. Apakah perlu mengirim puluhan ribu pasukan dengan pesawat, tank dan meriam? Ketika keluarga Clark melihat pemandangan di depan mereka, udara dingin mengalir dari telapak kaki sampai ujung kepala mereka, seolah-olah darah mereka akan membeku. Sangat menakutkan. Mengapa tiba-tiba muncul pasukan? Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi di sini? Wajah Edwin sangat suram. Hal yang paling buruk yang dia prediksikan. Semakin dekat. Tobe Daisuke berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah itu latihan militer? Tempat ini terbuka dan cocok. Darwin menarik napas dalam-dalam. Aku pikir juga begitu. Aku juga menerima berita di pagi hari bahwa sejumlah besar tank bergerak ke arah ini. Tampaknya ini adalah latihan militer. Kebetulan kita di sini. Menghalangi jalan. Dibandingkan dengan hasil yang mengerikan, semua orang lebih suka percaya itu adalah latihan militer. Edwin menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Ini pasti ada hubungannya dengan Nathan. Semua senjata sudah siap ditembakkan. Bukan peluru kosong. Ini senjata sungguhan. Aku jamin. Pemimpin tentara bayaran, Iwan Howell, berkata dengan serius. Pengalaman dia dan bawahannya dapat mengatakan bahwa semua penjaga ini adalah senjata sungguhan. Segera. Terdengar suara nafas semua orang yang terengap-engap. Semua orang panik sekarang. Tank dan kendaraan lapis baja berhenti satu demi satu. Ketika mereka berjarak 500 meter dari semua orang. Namun, sejumlah besar prajurit infanteri di belakang melewati tank dan kendaraan lapis baja dan terus maju. Seperti air mancur, mengerikan. Dataran besar ini penuh dengan orang. Tak, dotak, dotak. Sejumlah besar infanteri mendekat selangkah demi selangkah. Dan sekarang terlihat lebih banyak orang. Baru saja kami melihat hanya beberapa orang. Dan sekarang setidaknya ada 40.000 hingga 50.000 orang yang terlihat di mata kami. Ada 2 kali lipat pasukan di belakang. Beritahu semua orang. Berita buruk. Ada 100.000 orang. Iwan Howell mengatakan fakta ini. Dan bahkan dia putus asa. Kekuatan semacam ini benar-benar menyapu segalanya di medan perang. Mendengar fakta ini, mata semua orang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. 100.000 orang. Itu 100.000 orang. Aku. Seorang bos besar seperti Tobe Daisuke sangat ketakutan sehingga giginya gemetar. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tak, dotak, dotak. Sejumlah besar pasukan infanteri berhenti kurang dari 20 meter. Yang merupakan jarak untuk bertempurnya pasukan jarak dekat. Para prajurit ini terlihat dingin. Memegang erat senjata yang telah dimuat di tangan mereka. Dan membidik semua orang. Tanpa diragukan. Kalau mereka menembakkan senjata, anggota keluarga Clark dan Tobe Daisuke yang hadir pasti akan tersapu rata. Di depan prajurit yang sebenarnya, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Terlihat sederet moncong dingin sedang menghadap diri sendiri. Brak, brak, brak. Para gangster itu menjatuhkan senjata dan mengangkat tangan mereka. Bab 97. Mereka tidak membayangkan untuk datang kemari berkelahi. Pada akhirnya malah mengundang 100.000 prajurit. Hanya ada satu hal yang semua orang sesali. Mengapa dulu tidak rajin sekolah? Malah jadi berandalan. Melihat tentara menekan, Tobe Daisuke dan beberapa petinggi juga takut. 2 mutiara besar di tangannya terlempar entah kemana. Yang lainnya, seperti Milepusa, Master Balaban dan sisanya, membuat tekanan darah mereka naik. Jika mereka tidak ditopang, sudah tersungkur ke tanah sedari tadi. Yang menyandang gelar Master 13 pengawal raja sangat ketakutan bahkan mereka tidak berani mengangkat kepalanya. Darwin ketakutan sampai memuntahkan darah. Bila tentara maju selangkah lagi,
moncong pistol akan berada di kepala semua orang. Terlalu menakutkan. Tentara bayaran sangat membenci Edwin. Jika tahu begini, diberi uang 10 triliun pun tidak akan datang. Tidak ada nyawa lagi untuk menghabiskan uangnya. Pada saat ini, puluhan pesawat pengangkut di udara tiba-tiba bergerak, dan pintu belakang pesawat terbuka satu persatu. Fiu, fiu, fiu. Satu persatu pasukan terjun payung mendarat. Ratusan helikopter juga bergerak, melayang di atas Darwin dan yang lainnya. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa setiap helikopter memiliki setidaknya satu penembak jitu, dan senapan laras panjang itu membidik mereka masing-masing. Bahkan ada senapan mesin yang diarahkan ke mereka. Ada banyak pasukan terjun payung yang turun dari puluhan pesawat pengangkut. Setelah mendarat, mereka membelakangi Nathan dengan posisi setengah jongkok, menghadap ke arah anggota keluarga Clark, dan senjata mereka juga ditujukan ke keluarga Clark. Ada ribuan pasukan terjun payung. Mereka mendarat di tempat yang kosong dan menjaga di sana. Trak, trak, trak. Masih ada gerakan di luar pengepungan. Satu demi satu tank meriam didorong keluar. Moncongnya menghadap ke langit. Tidak tahu apa yang mereka mau perbuat. Namun, kabut yang meliputi hati keluarga Clark dan Tobe Daisuke bertambah berat. Mereka dikepung dari depan dan belakang. Tank senjata besar didorong ke arah leher mereka. Bahkan ada helikopter pembom di udara. Kali ini, itu benar-benar mengelilingi mereka dengan 360 derajat. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Orang pertama yang tidak tahan dengan tekanan adalah tentara bayaran, Iwan Howell. Mereka membuang senjata mereka, mengangkat tangan, dan segera berkata, "Kami ditipu oleh keluarga Clark. Kami tidak melakukan apa-apa." Pada akhirnya, mereka tengkurap di tanah. Tangan di belakang kepala, terlihat mengenaskan. Setelah itu, Tobe Daisuke segera bereaksi dan menunjuk ke keluarga Clark. Semuanya dilakukan oleh keluarga Clark. Mereka mengiming-imingi kami untuk melakukan sesuatu dengan proyek 2 triliun. Kami benar-benar bodoh. Kami tidak tahu. Kami salah. Kami telah bersalah. Ketika kata-kata itu keluar, Tobe Daisuke dan bos besar lainnya juga mengikuti contoh Iwan Howell. Tengkurap di tanah dan kedua tangan di belakang kepala. Bruk, bruk. Segera, bawahan mereka juga tengkurap di tanah satu demi satu, memegang kepala dengan kedua tangan mereka. Satu persatu. Setelah itu, penjaga keamanan, pengawal, satpam, del yang disewa oleh keluarga Clark juga semua melemparkan tanggung jawab mereka kepada keluarga Clark, dan mereka semua tengkurap di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1.000 orang semua tengkurap ke tanah dan menyerah. Hanya keluarga Clark dan Talia Warren yang tersisa. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Hanya ada moncong senjata yang dingin dan orang-orang yang sudah tengkurap di tanah. Hanya mereka yang tersisa. Kebingungan menyelimuti antara mengikuti yang lain tengkurap atau tidak. Dari kejauhan, Nathan berteriak, "Darwin Clark." Mendengar namanya disebut, Darwin ketakutan. Dan dia berkeringat deras di sekujur tubuhnya. Wajahnya sepucat orang yang sakit parah. Dia menatap tak berdaya pada Nathan. Alfred Clark. Titik 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 titik. Nadia Fedorova. Titik 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 titik. Sonny Clark. Titik 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 titik. Edwin Clark. Titik 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 titik. David Clark. Titik 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 titik. Talia Warren. Titik 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 titik. Bersambung.